Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Aji Christian dengan NIM 2103110094. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil resum kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan didefinisikan secara umum sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan kelompok atau sektor lingkungan. Penyebab kekeringan ada 6 faktor: faktor meteorologi, faktor hidrologi, faktor agronomi, faktor suprasana sumber daya air, faktor penegak hukum, dan faktor ekonomi sosial. Penjelasan penyebab kekeringan yaitu: satu, faktor meteorologi. Faktor merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu karena bersifat spesifik dengan iklim normal di suatu wilayah. Faktor hidrologi yaitu penjarahan hutan sehingga daerah tangkapan air menjadi lahan gundul. Ketiga, faktor agronomi. Pola tanam sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka akan mengurangi efektivitas dan efisiensi pemberian air. Yang keempat, faktor prasarana sumber daya air. Meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi, air minum, industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan lainnya. Yang kelima, faktor penegak hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat atau aparat dan belum terlaksananya penegak hukum secara tegas menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan konflik kekeringan, yaitu pencurian, perusakan sarana dan prasarana sumber daya air. Yang keenam, faktor sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Jenis kekeringan. Kekeringan alamiah. A. Kekeringan meteorologis. Kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim di suatu kawasan. B. Kekeringan hidrologis. Kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. C. Kekeringan agronomis. Kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya lengas tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode waktu tertentu. Ini kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan agronomi atau pertanian. Akibat perilaku manusia atau kekeringan antropogenik. Satu, kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kedua, kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Rekaman kekeringan. Satu, kendala terbesar terutama untuk produksi beras dalam sistem tada hujan yang mengaruhi 10 juta hektar padi gugur dan lebih dari 13 juta hektar padi sawah tada hujan di Asia. Pada tingkat tanaman, defisit air tanah merupakan kendala lingkungan yang penting, mempengaruhi semua proses fisiologis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang terakhir, WHO memperkirakan bahwa kekeringan telah menyebabkan kematian dari separuh penduduk dunia yang mati akibat bencana alam atau krisis pangan. Terima kasih. Sekian atas presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.